Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila kita mengelompokkan pesepeda, terlepas dari jenis sepeda yang digunakannya, setidaknya ada 3 kelompok besar, yaitu pesepeda rekreasi, pesepeda antusias, dan pesepeda kompetitif. Pesepeda rekreasi biasanya bersepeda dengan intensitas sedang sampai rendah. Dan sesuai dengan namanya, tujuan bersepeda bagi kelompok ini adalah untuk mencari kesenangan, menikmati perjalanan dengan sepeda. Biasanya dilakukan di akhir pekan. Pesepeda antusias atau enthusiast cyclist adalah mereka yang bersepeda dengan latihan yang serius, memiliki komitmen, dan bersepeda secara reguler dengan durasi yang lebih intens dibandingkan pesepeda rekreasi. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari bersepeda. Termasuk dalam kelompok ini adalah pesepeda bike to work. Tujuan yang ingin mereka capai adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh dan menyalurkan kecintaan mereka terhadap aktivitas bersepeda. Sedangkan pesepeda kompetitif, baik yang amatir maupun profesional, adalah mereka yang berlatih keras untuk menghadapi sebuah kompetisi. Kali ini, bahasan kita fokus kepada pesepeda antusias. Dalam upaya meningkatkan kemampuan bersepedanya, pesepeda antusias sering melakukan latihan interval, kekuatan, dan daya tahan dalam durasi yang lama dan frekuensi yang tinggi. Tak jarang pesepeda antusias bersepeda 4-6 hari per minggu dengan jarak tempuh yang jauh. Banyak metode pelatihan yang bisa diterapkan, tetapi setidaknya yang paling populer ada 3 jenis latihan, yaitu sweet spot, high intensity interval training, dan polarized training. Mana dari metode tersebut yang cocok? Tergantung kepada preferensi masing-masing. Semua metode pelatihan sudah teruji, baik secara praktik maupun dari berbagai penelitian. Kali ini kita akan membahas pelatihan terpolarisasi yang lebih cocok bagi pesepeda antusias. Sekilas metode pelatihan. Pelatihan sweet spot adalah berlatih dengan porsi tinggi di zona tempo 70-80% dan sisanya 20% di zona rendah dan 10% di zona tinggi. Sedangkan pelatihan interval intensitas tinggi memiliki porsi yang besar latihan di zona tinggi 60%, sisanya 15% di zona rendah dan 25% di zona sedang atau tempo. Sedangkan pelatihan terpolarisasi memiliki porsi latihan yang banyak di zona rendah 70-80%, sisanya 15-25% di zona tinggi, dan sedikit bahkan menghindari latihan di zona tempo. Zonasi latihan. Dr. Steven Seiler, seorang profesor sport science yang pertama kali memperkenalkan pelatihan terpolarisasi, mendefinisikan 3 zona latihan berdasarkan persentase FTP untuk pesepeda. Dengan zona 1 berkisar antara 50% sampai 79% dari FTP. Zona 2 80% sampai 99% dan zona 3 pada 100% atau lebih. Berlatih berdasarkan FTP, tidak semua pesepeda memiliki alat dukung, yaitu power meter. Karena tujuan pesepeda antusias hanya untuk kebugaran, bukan untuk sebuah kompetisi, dan agar latihan tidak termasuk overtraining, maka kita bisa menyederhanakan ukuran zonasi tadi. Walaupun tentu bukan hasil yang optimal, penyederhanaan zonasi latihan adalah berdasarkan kecepatan sepeda. Kecepatan erat kaitannya dengan power. Semakin tinggi power, semakin cepat sepeda. Yang kita butuhkan adalah data kecepatan maksimum kita. Data ini mudah kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Kemudian, nilai yang setara dengan FTP atau bisa kita sebut batas kecepatan fungsional atau BKF adalah 95% dari kecepatan maksimum. Jadi, zonasi pelatihan berdasarkan kecepatan adalah zona 1 atau zona rendah bersepeda dengan kecepatan 50%
sampai 79% dari BKF. Zona 2 dengan kecepatan 80 sampai 99% dari BKF. Dan zona 3 pada kecepatan BKF atau lebih. Misalnya kecepatan maksimum yang bisa kita raih adalah 30 km per jam, maka BKF kita adalah 28,8 km per jam. Ini artinya untuk bersepeda di zona 1, kita harus mengayuh sepeda dengan kecepatan antara 14,4 sampai 22,75 km per jam. Zona 2, 23,04 sampai 28,5 km per jam. Dan zona 3, 28,8 km per jam ke atas. Pelatihan terpolarisasi. Pelatihan terpolarisasi adalah cara mengatur rencana pelatihan di mana sebagian besar porsi latihan dilakukan pada intensitas rendah atau tinggi. Karena bahasan kita pelatihan terpolarisasi untuk pesepeda antusias yang rata-rata berlatih atau bersepeda tanpa didampingi pelatih, maka latihan harus disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing pesepeda. Bagi pesepeda kompetitif, biasanya latihan dihitung per hari. Misalnya dalam 1 minggu, 5 hari bersepeda. Maka mereka bisa mengatur 1-2 hari bersepeda di zona 3. Tetapi bagi pesepeda antusias, berkonsentrasi melakukan latihan di zona tertentu untuk 1 hari agak sulit. Maka yang paling realistis adalah membagi latihan per hari atau sekali bersepeda. Misalnya seorang pesepeda bike to work bila waktu bersepedanya 2 jam, 120 menit pulang pergi, maka untuk tahap awal 4 minggu pertama, gunakan komposisi 80% zona 1 dan 20% zona 3. Maka kayuh sepeda dengan kecepatan 50% sampai 79% dari BKF. Untuk contoh kita, berarti bersepeda dengan kecepatan antara 14,4 sampai 22,75 km per jam ketika berangkat dan pulang. Dan 24 menit terakhir, kayuh sepeda dengan kecepatan di zona 3. Kecepatan 28,8 km per jam ke atas. Pola tersebut juga bisa diterapkan bagi pesepeda non-bike to work. Terlepas dari berapa hari bersepeda dalam seminggu, yang penting setiap bersepeda, kayuhlah sepeda dengan kecepatan 50% hingga 79% dari BKF. Selama 70-80% dari durasi bersepeda yang direncanakan. Dan sisanya 30-20% kayuh sepeda dengan kecepatan sama dengan BKF atau lebih. Peningkatan. Pada periode awal 4 minggu pertama, lakukan bersepeda sesuai dengan durasi yang biasa dilakukan. Misalnya bersepeda 3 kali seminggu. Bersepedalah tetap 3 kali seminggu. Dan di minggu pertama, berlatihlah dengan kombinasi 80% zona 1, 20% zona 3. Dan minggu berikutnya, naikkan persentase zona 3 hingga sampai pada kombinasi 70% zona 1 dan 30% zona 3 di minggu keempat. Untuk 4 minggu selanjutnya, naikkan durasi bersepeda sebanyak 10% dan mulai lagi kombinasi dari yang termudah 80% hingga 20%. Hingga 4 minggu ke depan, kombinasi menjadi 70% hingga 30%. Tetapi dalam setiap 4 minggu, hitung kembali BKF Anda. Uji coba lagi, berapa kecepatan maksimum yang bisa Anda hasilkan. Jadi setiap 4 minggu, pasti akan ada perubahan BKF. Karena kecepatan maksimum Anda pastinya bertambah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.